Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Setiawan Nurmastiadin, biasa dipanggil Rian. Saya di sini dari Sigor Simulasi Gontor, IKPM cabang Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu tajwid beserta hukum-hukum yang ada. Dan yang paling penting adalah tentang dasar-dasar ilmu tajwid. Itu sangat-sangat penting. Oke, langsung saja tentang ilmu tajwid. Yang pertama tentang pengertian ilmu tajwid. Itu sangat dasar, sangat harus diketahui bersama. Pengertian ilmu tajwid. Apakah yang dimaksud ilmu tajwid? Ya, ilmu tajwid adalah pengetahuan tentang kaidah serta cara-cara membaca Al-Qur'an dengan sebaik-baiknya. Ya, sudah pada paham sekarang? Apakah itu ilmu tajwid? Oke, selanjutnya tujuan ilmu tajwid harus kita ketahui bersama. Apakah tujuan ilmu tajwid? Gak mungkin kan kita belajar ilmu tajwid tapi tidak tahu tujuannya atau arahnya kemana. Itu sangat tidak benar lah itu. Ya, tujuan ilmu tajwid adalah untuk memelihara bacaan Al-Qur'an dari kesalahan membaca. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an supaya tidak salah atau biasanya kita mendengarkan bacaan-bacaan qori'-qori'ah itu pasti suaranya itu merdu enak. Nah, itu berasal dari ilmu tajwid tersendiri. Selanjutnya adalah tentang hukum belajar ilmu tajwid. Nah, hukum belajar ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Sedangkan membaca Al-Qur'an dengan baik sesuai dengan ilmu tajwid hukumnya fardu ain. Oke? Oke adik-adik sekalian, selanjutnya kita belajar tentang hukum nun sukun atau tanwin. Bisa kita lihat bersama di belakang saya ada papan tulis yang dimana hukum nun sukun dan tanwin terbagi menjadi 4 bagian. Ya, biasanya kita kalau melihat buku itu ada banyak, kelihatannya banyak, tetapi ketika kita simpulkan saja yaitu hanya 4. Yaitu apa saja? Yang pertama tentang idhar, kemudian yang kedua tentang idgham, dan yang ketiga tentang ighlab, dan yang keempat tentang ikhfa. Ya. Sebelum kita memasuki belajar tentang 4 hukum tajwid ini, kami mempunyai rumusan atau tips-tips belajar ilmu tajwid dengan baik dan benar. Ya, ada beberapa rumusan atau tips-tips supaya kita bisa belajar dengan baik dan benar. Yaitu tolong dipahami adik-adik sekalian. Yang pertama, rumus belajar ilmu tajwid. Yang pertama yaitu tentang kita harus mengetahui nama hukum. Nama hukumnya apa? Contohnya idhar, idgham, iqlab, kemudian ikhfa, ya. Nama hukum. Kemudian yang kedua itu adalah huruf. Huruf-huruf. Contohnya huruf idhar apa saja, huruf idgham apa saja, huruf iqlab apa saja, dan huruf ikhfa apa saja. Kemudian yang ketiga adalah cara membacanya. Ya, cara membacanya apa saja? Idhar gimana, idgham gimana, iqlab gimana, dan ikhfa bagaimana. Kemudian yang keempat yaitu memberi contoh. Yang dimana contoh ini katakanlah contoh idhar itu bagaimana, idgham bagaimana, iqlab bagaimana, dan contoh ikhfa bagaimana. Oke, selanjutnya yaitu tentang hukum nun sukun dan tanwin, yaitu masuk ke penjelasan idhar. Oke, ada yang tahu apakah itu idhar? Apa? Ya, betul sekali. Idhar adalah nun sukun atau tanwin jika bertemu dengan salah satu huruf, yaitu apa saja hurufnya? Hamzah, ha, kho, ain, ghain, ha. Sekali lagi, apa saja hurufnya idhar? Hamzah, ha, kho, ain, ghain, ha. Maka disebut huruf hukum idhar dan wajib dibaca dengan jelas. Oke? Oke, selanjutnya yaitu contoh dari idhar. Contoh dari idhar adalah bisa dilihat dari sini. Ya, contoh idhar yaitu man amana. Man amana. Di mana letak huruf idharnya? Di mana? Ya, betul sekali.
letak hukum idhar ada di nun sukun bertemu dengan hamzah atau alif. Man, amana. Oke, contoh yang kedua, man kharaja. Man kharaja, di mana letak huruf hukum idharnya? Ya, betul sekali. Nun sukun bertemu dengan kha. Man kharaja. Semua ini dibaca dengan jelas. Oke? Oke, adik-adik sekalian, selanjutnya yaitu hukum idgham. Ada yang tahu apakah itu idgham? Ya, secara bahasa idgham artinya memasukkan atau mentasydidkan. Apakah itu idgham? Sebelum masuk idgham, kita harus mengetahui bahwasanya idgham dibagi menjadi dua, yaitu idgham biguna dan juga idgham bilaguna. Ya, apa arti idgham biguna? Idgham biguna artinya mendengung dan bilaguna itu artinya tidak mendengung. Ada ya, tahu ya perbedaan ini ya antara idgham biguna dan idgham bilaguna. Ya. Selanjutnya, apakah yang dimaksud idgham biguna? Ya, idgham biguna adalah nun sukun atau tanwin jika bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, waw. Sekali lagi hurufnya yaitu ya, nun, mim, waw. Maka dibaca idgham biguna atau mendengung. Contoh, iyakuluna. Iyakuluna, di mana letak huruf idgham bigunanya? Ya, betul sekali. Nun sukun bertemu dengan ya. Iyakuluna, mendengung dan mentasydidkan. Masuk, nunnya tidak dibaca tetapi langsung masuk ke huruf ya. Iyakuluna. Ya. Selanjutnya, contoh yang kedua, miwaliyin. Miwaliyin, di mana letak hukum idgham bigunanya? Betul sekali. Nun sukun bertemu dengan waw. Miwaliyin. Ya. Langsung ditasydidkan memasukkan ke huruf waw. Miwaliyin. Oke, sudah paham semua? Selanjutnya yaitu hukum idgham bilaguna. Apakah itu idgham bilaguna? Ya, betul sekali. Tidak mendengung. Ya, kalau tadi idgham biguna mendengung, sekarang idgham bilaguna tidak mendengung. Apa saja? Apakah yang dimaksud idgham bilaguna? Idgham bilaguna yaitu nun sukun atau tanwin jika bertemu dengan salah satu huruf, yaitu hurufnya ada dua, lam dan ro. Ya, lam dan ro. Berarti hukumnya dibaca idgham bilaguna. Ya, oke. Selanjutnya contoh dari idgham bilaguna. Malau yasha'a. Malau yasha'a. Di mana letak huruf idgham bilaguna? Ya, betul sekali. Nun sukun bertemu dengan lam. Malau yasha'a. Jadi memasukkan tetapi tidak mendengung. Malau yasha'a. Selanjutnya yaitu mirrobbihim. Mirrobbihim. Ya. Nun sukun bertemu dengan ro. Mirrobbihim, tidak mendengung tapi langsung memasukkan, ya. Mirrobbihim. Oke. Selanjutnya yaitu tentang hukum iklab. Ya, ada yang tahu dalam bahasa iklab artinya apa? Ya. Iklab dalam bahasa artinya membalik atau menukar. Ya. Apakah yang dimaksud iklab? Iklab adalah nun sukun atau tanwin jika bertemu dengan salah satu huruf, yaitu huruf apa? Hanya satu huruf iklab, yaitu ba. Ya, maka dibaca dengan membalik atau menukar. Ya. Contoh, mim ba'di. Mim ba'di. Di mana huruf iklabnya? Ya, ada di ba. Nun sukun bertemu dengan ba. Mim ba'di. Ya, sudah paham semua adik-adik? Baik, selanjutnya kita memasuki
hukum yang terakhir yaitu hukum ikhfa. Ikhfa dalam bahasa artinya disamarkan atau samar-samar. Ya, apakah yang dimaksud dengan ikhfa? Ikhfa adalah nun sukun atau tanwin jika bertemu dengan salah satu huruf di antara 15 huruf hijaiyah, yaitu apa saja? Bisa dilihat di sini. Ta, jim, dal, zal, za, sin, shin, sod, do, to, do, fa, kof, kaf. Ada 15 huruf. Oke, sudah hafal semua? Oke, selanjutnya kita pergi ke contoh ikhfa. Ya, ada di sini contohnya. Oke.